Yo, kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, kali ini gua akan ngebahas soal MotoGP Silverstone ya. Baru aja selesai dan kita langsung mulai aja langsung ke starting gridnya ya. Yang pertama ada Paul Espargaro. Ini mengejutkan banget buat gua. Terus yang kedua ada Francesco Bagnaia. Terus yang ketiga ada Fabio Quartararo. Keempat ada Jorge Martin. Terus yang kelima ada Marc Marquez. Keenam Alex Espargaro yang menjadi perhatian khusus di MotoGP Silverstone kali ini ya. Terus ada ketujuh Jack Miller, 8 Valentino Rossi, terus 9 ada Johan Zarco. Oke, di sini gua akan langsung mulai aja kali ya. Pas start ini menurut gua langsung lah gua kira ya yang startnya bagus. Ini bakalan ada Fabio Quartararo sama Francesco Bagnaia ya. Karena gua nggak terlalu yakin sama Paul Espargaro. Ternyata di tikungan pertama si Paul Espargaro ini sangat-sangat cepat sekali dan dia bisa menutup laju dari si siapa Francesco Bagnaia sama si Franco Morbidelli. Franco Morbidelli. Fabio Quartararo maksud gua, anjing. Terus setelah itu belakangnya si siapa? Si Paul diikuti kakaknya langsung loh, anjir. Aprilia langsung langsung gas cepet, langsung full gas, langsung bisa nerobos ke pos 2, langsung ngikutin Paul Espargaro dan gua kira akan ada battle di antara dua saudara ini ya. Tapi ternyata terbukti Alex Espargaro lebih unggul dari segala sisi kalau gue lihat karena di beberapa tikungan Alex Espargaro ini lebih 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 unggul ya. Terus di sektor kedua menuju sektor 3 yang lucu ini kan si Jorge Martin mau masuk nih ya kan. Si Jorge Martin ini mau masuk ke dalam, kebetulan luarnya ada Marquez, kena dikit ya kan, tapi nggak terlalu bahaya kalau gue bilang karena nggak sengaja ya, karena si Jorge Martin ini ngambil jalur dalam yang memang kalau dilihat dari manapun, dari sisi manapun itu memang masih ada ruang ya, jadi si Jorge Martin ini nggak, kalau gue bilang nggak salah. Terus setelah itu gue ngelihat setelah dua tikungan tersebut si Marquez ini ngebalas dong, anjing, dibalas ya, dia nyenggol si ini siapa, si Jorge Martin, dan jatuh dong. Dia jatuh terus di situ gue seneng banget kan, itu gue lagi sambil makan sambil nonton MotoGP. Gila, gue gak ngeliat, gue gak buka HP, lupa gue belum langsung gak update ya, biasanya kan gue langsung update itu. Tapi yang gue lihat dia jatuh gitu, dan jujur gue seneng karena dia jatuh. Ya, terus setelah itu uh, sempat si siapa, Alex sempat memimpin beberapa beberapa detik, terus habis itu dia overtake lagi. Terus ada fight antara Jack Miller juga ya, Ducati, sama si Francesco Bagnaia, ada sama si siapa, si itu tadi Fabio Quartararo. Dan gue lihat juga Quartararo memilih kompon ban yang tepat, kalau gue bilang sama sekali gak goyang. Dia cukup cukup santai, cukup tenang, tidak terlalu terburu-buru untuk ikut duel. Dan di situ juga yang gua kaget adalah dua Suzuki yang tiba-tiba naik ke atas. Contohnya si ya The Master Crash ya, Lord MotoGP, yakni Alex Rins ya. Master dari segala crash ke crash ya. Ya dia jauh lebih baik lah sekarang, padahal di kualifikasi kayak kayak mau mati ya, susahnya nyari nyari ini apa namanya, nyari nyari posisi. Ternyata pas pas di race dia membuktikan bahwa dia tuh mampu untuk bersaing. Sebenarnya kalau gue lihat si siapa, si ini sebenarnya sih bisa aja menang si siapa, duel one by one sama si Alex Espargaro. Cuma si Alex Espargaro ini terkadang agak sedikit kurang di beberapa tikungan ya, tapi di tikungan cepat kalau gue lihat Aprilia memiliki keunggulan lah gitu kalau gue lihat ya. Jadi di sana sempat bisa mengimbangi Yamaha tuh pas
Pas setelah si siapa, si ini di posisi kedua terus di overtake sama si Fabio Quartararo, itu juga gue lihat sempat si Aprilia sempat mengimbangi lah di tikungan cepat atau di speed corner untuk mengejar si Quartararo. Terus tepat di sektor ketiga ya menuju sektor keempat itu ada si Quartararo berhasil mengovertake siapa si Paul Espargaro ya dengan mudahnya loh, anjing. Pas dari tikungan belok ke kanan terus langsung banting ke kiri, dia bisa nyalip loh, anjir. Setelah itu sebenarnya kalau si Alex Espargaro ini mau sedikit menekan motornya lebih keras lagi di beberapa atau melakukan late braking ya kasarnya ya, sedikit aja ngelakuin late braking mungkin bisa lah menyalip si Paul Espargaro ini, adiknya, dengan cepat. Tapi sayangnya dia lebih condong buat nanti dulu nyari momen yang tepat. Oke, memang untuk mencari momen yang tepat itu bisa lah, tapi lu punya pace, harusnya lu bisa sedikit melakukan late braking supaya lu bisa menyalip si Paul Espargaro ini lebih cepat, karena jaraknya itu setelah si Quartararo mengovertake si Paul Espargaro ini, dia langsung memberikan gap sekitar 500 second atau 600-700 second, dan itu langsung memberikan jarak yang cukup jauh. Setelah si bisa mengovertake si Paul Espargaro ini, si Fabio Quartararo, dia langsung ngacir di depan dan sama sekali gak bisa disentuh oleh pembalap manapun. Tapi gue sempat berpikir setelah Alex Espargaro di 2, 3, 4 lap dia berhasil menyalip si Paul Espargaro, gue pikir ini bakalan menjadi salah satu hal yang positif buat Aprilia kalau bisa sekalian menang ya. Sekalian menang podium ya, kalau bisa sekalian. Tapi sayangnya di jarak 800 second itu hal yang mustahil untuk motor bermesin konfigurasi V4. Karena di sini motor mesin berkonfigurasi V4 ini cukup disiksa ya. Kenapa? Karena Silverstone ini memiliki tikungan yang lebih banyak condong ke speed corner, dan ini makanan empuk bagi motor yang bermesin konfigurasi inline 4 seperti Yamaha, seperti Suzuki, dan terbukti Suzuki terlihat tampil baik-baik saja, tidak ada masalah atau problem ya kan. Dan cuma yang sedikit keteteran ya si Joan Mir sempat mengikuti, tapi dia bersaing di posisi bersama si siapa, Iker Lecuona, sama si pembalap lainnya seperti Alex Marquez juga. Dia juga bisa nyodok ke posisi top top mau hampir top 5 ya, hampir, gua gak menyebut dia top 5. Terus ada Jack Miller yang di overtake sama si siapa, si Alex Rins sama Joan Mir maksud gua ya. Ini dua pembalap Suzuki sudah berada di tepat ya di belakang podium, di podium lah gue bilang. Yang sudah berada di podium ya si ini Alex Rins, karena dia setelah bisa mengovertake si Paul Espargaro. Karena kalau gue bilang Espargaro ampas banget, anjir. Kenapa ya, kayak lu lihat aja gitu pas lu race, pas dia setelah di overtake sama si Fabio Quartararo, bukannya dia ngejar, tapi malah dia di beberapa tikungan cepat itu malah dia paling lambat loh. Paling lambat dia, serius. Bahkan di tikungan-tikungan cepat sebenarnya si Alex Espargaro ini sebenarnya bisa menang loh. Cuma ya lu tahu, Alex Espargaro ini mencari momen yang tepat buat mengovertake si Paul, adiknya. Tapi sayangnya kalau gue lihat, andaikan ya setelah itu dia langsung bisa mengovertake si Paul, mungkin saja si Alex Espargaro ini bisa duel gitu. Terus si Paul juga sempat ngelebar, terus di overtake juga. Ya udah, lu gak bakalan bisa finish di podium, minimal top 5 ya lumayan lah bisa dilihat ya kan. Terus di overtake lagi sama si siapa,
Jack Miller juga. Terus yang gue heran juga si Francesco Bagnaia, anjir ini ngedropnya jauh banget, drop perform loh, gila. Sama si Joan Zarco juga drop perform. Kalau gue lihat eh ya mendingan si Joan Zarco lah kalau gue bilang ya, daripada si Peko Bagnaia, anjir dropnya parah banget si Peko sampai ke bawah. Dan gue gak nyangka lihat Peko bakalan sesusah itu gitu. Di beberapa tikungan kan dia sempat ini apa namanya, sempat lebar cukup jauh, di disalip banyak pembalap. Mungkin karena ban yang tidak cocok ya kalau gue bilang, karena dia memakai ban belakang soft, depan medium, karena kebanyakan pembalap belakangnya tuh medium bukan soft, terus depannya tuh soft. Itu wajar kalau depan soft, tapi ini lu belakang soft, gila. Ini tikungannya kan banyak tikungan cepat, bukan bukan tipikal sirkuit yang stop and go gitu. Ya terkecuali kalau lu balapannya di sirkuit Lembang itu kan stop and go, lu bisa lah gitu. Tapi yang gua lihat di sini ya, Aprilia juga memiliki performa yang luar biasa gitu. Dia bisa sempat mengimbangi kecepatan motor dari Ducati, bahkan jauh sepersekian second itu unggul ya. Dari segi tikungan, keluar tikungan, handlingnya atau akselerasi motor milik Aprilia ini jauh lebih baik daripada Ducati. Ducati masih senyendat yang gue lihat kayak di Austria, nyendat banget, sama sekali gak lari, kecuali di MotoGP Styria ya, di balapan Styria pertama. Cuma di balapan yang kedua lah ampas. Gue bilang Paul Espargaro ini juga beban banget buat pembalap lain. Anda ada si Paul ini pas setelah disalip sama si Quartararo langsung bisa ngelebar. Mungkin ya akan ada battle ya antara antara si Fabio Quartararo sama Alex Espargaro. Tapi di sana gue pengennya lihat nih dua pembalap ini battle seperti apa sih, karena setahu gue kan si Fabio Quartararo ini setiap kali menang dia pasti ngacir dong, dia cari gap yang jauh sampai berdetik-detik. Dan sempat gue mikir pas di sekitar gapnya 1 detik itu, gue pikir si si Espargaro sama Alex Rins ini mampu mengejar gitu. Setelah itu ada duel antara Alex Espargaro sama Alex Rins, dan di sana Alex Rins juga bisa mengalahkan si Alex Espargaro, karena ya kalau gue bilang Alex Espargaro bisa memanage bannya ya dengan baik, dengan Aprilia, dengan kompon ban medium. Dan terlihat di sana si ada sempat duel juga sih kalau gue lihat ya, antara Fabio sama, maksud gue si Alex Rins sama si uh, Alex Espargaro, tapi terbukti motor Suzuki jauh lebih baik ya di akselerasi melewati tikungan-tikungan cepat. Tapi ya di situ kembali lagi di trek lurusnya nih ya, Aprilia juga punya power loh ya. Dan ini yang gua gak habis pikir, komentatornya juga menyebut lebih sering menyebut nama Maverick Vinales kalau gua bilang ya. Mungkin ini adalah salah satu poin positif juga ya buat buat Aprilia. eh, Setelah mendapatkan podium ini kan otomatis ya status konsesi dari Aprilia ini bakalan dicabut. Kenapa? Karena sudah beberapa kali bisa bertarung untuk memperebutkan podium, meskipun hanya sering finish di pos 7, 8, top 5 gitu ya kan. Dan sekarang terbukti sudah pecah telur menjadi posisi ketiga ya. Meraih posisi ketiga itu sudah hal yang positif kalau gue bilang ya. Ini bakalan menjadi salah satu titik balik awal ya. Karena gue ingat banget ya, si tim-tim di bawahnya seperti KTM ya, yang jauh lebih muda, udah lebih sukses. Terus sekarang Aprilia nyusul ya. Aprilia ini nyusul dengan pembalapnya Alex Espargaro, dan gue cukup seneng banget lah lihat Aprilia ini bisa bersaing di papan papan atas sekarang ya, dari tim papan bawah. Dan terbukti juga di sini Alex Espargaro ini kalau gue bilang ya ada sedikit keuntungan di beberapa tikungan bisa mendekati Alex Rins. Cuma sayangnya Alex Rins ini diuntungkan oleh motornya, yakni motor Suzuki yang jauh lebih 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 nyaman lah untuk melewati tiap-tiap tikungan.
dan terbukti akhirnya si Fabio Quartararo menang, diikuti oleh Alex Rins di posisi kedua, dan juga Alex Espargaro ini anjir, dia di last lap duel parah loh sama si Jack Miller. Tapi sayangnya si Jack Miller itu juga salah salah apa namanya, masuk ke permainannya si Alex Espargaro gitu. Kenapa gue bilang masuk ke permainannya Alex Espargaro? Alex Espargaro sengaja melakukan braking lebih awal, terus di sektor ketiga menuju sektor 4 ini, sektor 4 ini maksud gue, dia langsung masuk dari dalam, ya masuk dari dalam. Akhirnya si Alex mencoba ngikutin dari samping kanannya, terus di blocking, akhirnya agak sedikit melebar. Di situ ada celah pas masuk ke dalam di final lap, dan itu gue lihat Aprilia gila larinya lebih unggul loh dari Ducati. Keluar tikungannya, akselerasinya jauh lebih baik daripada motor Ducati, dan gue pikir ini gila Aprilia mungkin bakalan bagus lagi kayaknya di apa namanya, di Misano next race ya. Tapi di situ gue percaya banget kalau misalnya Aprilia ini bakalan menjadi salah satu tim besar untuk MotoGP 2022 nanti, apalagi mereka sudah kedatangan salah satu pembalap cepat di MotoGP, yakni Maverick Vinales. Ya cukup lah kalau gue bilang ya, sekarang amunisinya ya sudah cukup. Oke, untuk mungkin video rangkumannya seperti ini aja ya. Gue ngucapin selamat juga buat Fabio Quartararo, terus selamat juga untuk si Master Crash ya, Lord kebanggaan kita semua MotoGP, Alex Rins yang sering jatuh, the Master Crash ya. Terus congratulations juga for first podium never with from Aprilia ya. Mengucapkan congratulations juga intinya buat Aprilia, Alex Espargaro yang sudah senantiasa sabar banget bersama Aprilia selama kurang lebih 5 musim ya, bersama Aprilia, dan membuahkan hasil, anjay. Dan gue cukup senang melihat kebahagiaan Alex Espargaro. Oke, mungkin sekian aja lah dari gue ya, gak ada yang banyak gue bahas karena ya intinya itu aja gitu, yang keras lucu-lucu kayak si Marcus misalnya. Oke, udahlah, kenapa gue jadi ngebully si Marquez ya. Oke, mungkin sekian aja. Oke, thanks for watching this video, thank you very much, ciao.